Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somer. Nah, kali ini aku pengen bikin lapis legit dengan dua rasa ya teman-teman, dalam satu loyang, yaitu original dan juga bronze. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya, langsung aja kalian simak videonya dari awal hingga akhir dan jangan di skip. Oke, yang pertama di sini ada butter margarin, kemudian ada kuning telur, gula halus, susu kental manis, dan juga terigu, serta buah prunes yang sudah dipipihkan. Nah, step pertama kalian kocok 25 butir kuning telur dan 150 gram gula halus hingga mengembang, kental dan juga berjejak. Nah, di sini kalian kalau pakai mixer tangan seperti yang aku pakai, teman-teman bisa kocok pakai speed yang paling tinggi, kecepatan yang paling tinggi nomor 5. Ini kocok sampai kental berjejak kurang lebih 5-6 menit ya. Nah, kalau sudah konsistensinya seperti ini sebenarnya sudah cukup ya teman-teman. Nah, ini kita sisihkan dulu untuk kuning telurnya, kemudian kita lanjut ke step berikutnya yaitu butter margarin. Di sini aku pakai 300 gram, boleh kalian timbang 1:1 antara butter dan margarin ya. Lalu kental manisnya teman-teman kasih 30 gram. Ini kita mixer sampai mengembang dan juga lembut ya teman-teman. Jadi harus teman-teman pastikan butter dan juga margarin yang kalian mixer itu benar-benar sampai mengembang dan lembut, supaya adonan lapisnya bagus dan hasil lapisannya tidak bantet. Nah, kalau sudah, kemudian kita mau campur kedua bahan ini menjadi satu. Sekarang kita mau tuang kuning telur ke dalam adonan butter dan juga margarin. Nah, untuk resepnya nanti aku simpan di akhir video ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak bingung dan juga lebih jelas. Nah, kalau sudah dicampur kedua bahan itu, kemudian masukkan bahan keringnya. Di sini aku pakai 15 gram terigu. Kalau teman-teman tidak mau pakai terigu, bisa ganti dengan susu bubuk ya. Kemudian ini kita aduk dengan menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah aja. Nah, kita mixer sampai tercampur merata. Kalau teman-teman masih ragu, kalian bisa aduk lagi dengan menggunakan spatula ya. Ini kita aduk lagi sampai adonannya benar-benar tercampur merata. Nah, untuk adonan lapisnya sudah selesai kita buat ya teman-teman. Jadi kita sisihkan dulu sebentar, kita mau siapkan loyangnya. Nah, di sini aku pakai loyang ukuran 16 x 16, tingginya 7 cm. Dan kali ini aku pakai loyang bahan galvalum ya teman-teman. Kenapa pakai loyang galvalum? Karena hasil lapisannya, hasil lapis legitnya lebih bagus. Yang pastinya pinggirannya itu kering dan tidak basah ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sering pengelapis tetapi hasil pinggiran lapisnya itu sering basah bahkan mentah, kalian boleh coba loyang galvalum ini ya. Nah, untuk lapisan yang pertama kalian timbang 50 gram ya setiap lapisnya. Dan untuk loyangnya di bagian dasarnya diolesi margarin dan diberi baking paper ya teman-teman. Nah, untuk lapisan pertama ini kalian boleh langsung panggang dengan api atas. Suhunya disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai. Kalau oven gas aku di suhu 150 sampai 170 derajat Celcius. Nah, untuk setiap lapisnya aku panggang kurang lebih 5-6 menit ya. Biasanya hanya 5 menit sudah matang ya teman-teman. Jadi sudah matang sempurna, tidak mentah ya. Nah, untuk lapisan yang kedua juga sama, kita ratakan. Kalau sudah rata, kita langsung panggang kembali dengan api atas ya. Jadi ini dari awal sampai akhir pakai api atas ya teman-teman. Nah, ini untuk lapisan yang kedua juga sudah matang. Nah, untuk lapisan kedua dan lapisan yang seterusnya nanti ya teman-teman, sebelum kita tuang dengan lapisan yang baru atau adonan yang baru, ini kita tekan-tekan permukaannya dengan menggunakan penekan lapis. Nah, penekan lapisnya teman-teman olesi dengan butter tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak. Kemudian kita tuang ini lapisan yang ketiga. Nah, kita lanjut panggang lagi hingga matang. Ini 5 menit per lapisnya. Apinya harus pas, jadi hasil lapisannya tidak kering dan juga
tidak mentah. Nah, ini lapisan yang ketiga sudah matang. Kita tekan dulu dengan penekan lapis. Setelah ditekan, kita mau tuang dengan adonan lapisan yang keempat. Nah, ini nanti setelah diberi adonan lapisan yang keempat, permukaannya akan aku beri dengan prunes ya, tapi hanya setengah loyang ya teman-teman. Jadi kalian harus beri tanda di loyangnya supaya tidak salah arah. Nah, ini aku ceritanya mau bikin lapis legit dengan dua rasa ya. Jadi yang original kita dapat rasanya dan yang prunes juga dapat. Nah, kita panggang kembali hingga matang. Nah, untuk prunesnya aku beri di setiap lapisan yang keempat ya teman-teman. Jadi supaya prunesnya itu juga tidak terlalu banyak ya. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kemudian kita tekan lagi dengan penekan lapis dan kita panggang seperti yang awal tadi ya teman-teman. Jadi untuk lapisan yang pertama sampai yang lapisan yang ketiga original, kemudian lapisan yang keempat kita beri setengah dengan buah prunes ya. Jadi ini kita lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis ya. Oke teman-teman, ini lapis legitnya sudah hampir selesai, tinggal satu kali pemanggangan lagi, adonannya tinggal satu kali lagi. Sebelum kita tuang dengan adonannya, ini kita tekan dulu dengan penekan lapis, kemudian kita tuang adonan lapis yang terakhir ini. Nah, setelah dituang kita ratakan ya teman-teman. Nah, setelah merata kemudian kita beri permukaannya dengan buah prunes. Jadi arahnya dari awal harus sama ya teman-teman. Kalian harus beri tanda loyangnya supaya tidak salah ya. Nah, setelah kita beri dengan buah prunes, ini kita lanjut lagi panggang dengan api atas. Jadi untuk lapisan yang terakhir ini aku hanya panggang dengan api atas ya teman-teman. Buat kalian yang takut kalau adonannya itu tidak matang di bagian dasarnya, kalian boleh panggang dengan api atas bawah. Untuk lapisan yang terakhir, pertama dipanggang dulu dengan api atas, setelah matang kalian lanjut panggang dengan api atas bawah sebentar aja. Bagian permukaannya kalian tutup dengan loyang ya, supaya permukaan kuenya tidak kering. Oke teman-teman, ini lapis legitnya sudah selesai. Aku bikin lapis legit dengan dua rasa dalam satu loyang. Nah, ini kita tunggu dingin dulu baru kita keluarkan dari loyang. Nah, kalau sudah dingin seperti ini, sekarang kita keluarkan lapis legitnya dari loyang. Dan ini loyangnya bagus banget loh teman-teman. Jadi teman-teman aku mau tunjukin nih ya, untuk pinggirannya itu selalu kering kalau aku panggang pakai loyang galvalum ya. Dulunya aku pakai aluminium, tapi sekarang aku beralih ke galvalum karena aku lebih suka hasil bagian tepinya atau bagian pinggir dari kue lapisnya. Aku lebih suka nih hasilnya kering kan teman-teman, walaupun aku tadi pakai tepungnya dikit, hanya 15 gram ya. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Kalau udah bikin lapis legit, pengen cepet-cepet kita potong, pengen cepet-cepet kita lihat lapisannya ya. Nah, untuk ini lapisannya yang bagian original masih terkena buah prunesnya teman-teman. Jadi kita mau potong dikit lagi baru yang dapat original. Kalau yang ini full buah prunes ya teman-teman. Jadi dalam satu loyang kalian bisa dapat dua rasa, yaitu rasa yang original dan juga rasa yang ada buah prunesnya. Dan ini enak banget ya. Lapis legit pasti enak rasanya ya teman-teman. Walaupun kalian kalau tidak pakai butter tetap rasanya enak kalau pakainya full kuning telur. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan selamat mencoba.
Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya ataupun beli loyang galvalum, kalian bisa DM aku di Instagram. Nanti aku cantumin nama Instagramnya di kolom deskripsi ya. Jangan lupa kalian request. Bye.